Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan kali. Nah ini jamaah kita dari Sukabumi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa mengingatkan kita akan masa depan nih. Apa sih temanya? Ciri-ciri orang yang siap dengan kematian. Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Ada Babe Cabita almarhum menceritakan tentang firasatnya. Coba seperti apa tayangannya? Ini di tayangannya. Lirih Babe Cabita menceritakan pesannya kepada istri untuk menjual barang-barangnya saat dirinya sakit parah. Seperti diketahui, komika Babe Cabita meninggal dunia, Selasa, 9 April 2024. Berita meninggalnya Babe Cabita bahkan sampai menjadi trending topik X dan memiliki lebih dari 22.000 postingan. Babe sebelumnya memang telah lama diketahui sakit parah dan bahkan Babe pernah mengaku punya firasat bahwa usianya sebentar lagi. Kayaknya bentar lagi aku nih. Lirih Babe Cabita menceritakan firasatnya dalam podcast Deddy Corbuzier. Subhanallah ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini yang kita mau coba tanya nih sama Ustazah Lulu nih ya. Kalau kita lihat tadi tayangannya ya bahwa ada orang yang mungkin nih ya dalam tanda kutip dia ngelihat nih. Suka ngelihat saudaranya, kok dia agak beda ya. Jangan-jangan kayaknya dia udah deket lagi nih. Tanda-tanda nih ya. Tanda-tanda. Tapi pertanyaannya emang bisa ya misalnya orang ada firasat saudaranya akan meninggal dilihat dari fisik bahkan dirasakan oleh orang-orang yang dia sayangi sekitarnya gitu. Mohon izin penjelasannya Ustazah Lulu. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Kak Fadli dan juga Ustadz Syam. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf ya Mia yang kayak tadi misalnya, ini kayaknya udah pucet apa udah tanda-tanda kali ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menambah hazanah keilmuan kita tentang tanda-tanda kematian. Insya Allah. Menurut Imam Al-Ghazali ya, dimulai dari 100 hari sebelum kematian maka ada tanda-tandanya. Yakni mohon maaf tubuhnya menggigil ya, mulai dari kaki sampai ujung kepala tuh menggigil. Semakin berkurangnya hari kemudian mohon maaf ya bagian pusar di perut ini mulai denyut. Ya, ketika jelang asar, mohon maaf ini menurut Imam Al-Ghazali sebagai tambahan hazanah keilmuan kita. Kemudian juga dahinya ini mulai berdenyut, berkeringat, cahaya matanya berkurang, cahaya wajahnya pun juga berkurang. Makanya tadi kok kelihatan agak pucet ya. Aduh firasatnya nih ya. Tanya dong Ustazah Lulu, berdenyut juga enggak? Aduh serem amat, daun saga, daun tales gak gitu juga keles gitu ya. Ini mah pucet kayaknya mah belum gajian kali ya. Kemudian apalagi yakni beruban. Ya insya Allah mudah-mudahan ini menambah hazanah keilmuan kita. Tapi yang jelas dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang hidup, yang mati menjadi pelajaran untuk kita. Yang insya Allah mudah-mudahan menambah keimanan kita. Karenanya yang perlu dipersiapkan pertama, yuk ketika sehat jangan merasa ya Allah ini saya sehat insya Allah nih. Jauh dari yang namanya tanda-tanda kematian. Tidak, kita harus senantiasa bersiap-siap. Man arufa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka bersiap-siap. Sehat yang insya Allah mudah-mudahan tidak hanya sehat tapi mudah-mudahan walafiat. Sehat itu anggota tubuh sesuai fungsi. Tapi kalau afiat fungsinya mudah menuju ketaatan kepada Allah. Makanya kalau zikir paginya, zikir sorenya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ya Allah afiatkan aku di badan, di mata, ya, di pendengaran. Yang tidak hanya mohon maaf sehat saja. Fungsinya sesuai. Tapi mudah diajak dalam kebaikan menuju ketaatan kepada Allah insya Allah. Persiapan yang kedua yakni sakit. Ya Allah tidak yang diciptakan mohon maaf mau itu hidup mau itu mati kemudian saat kita sehat saat kita sakit ya. Karena kenapa ini pun juga wujud syukur. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang lalai terabaikan yakni nikmat sehat dan juga waktu yang luang atau kesempatan. Makanya kalau sakit bu biasanya teguran untuk kita ya. Jadi banyak berzikir Masya Allah. Ya Allah pinggang sakit banget.
astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini kepala kenapa ya, kayaknya kebantalan ini ya. Jadi kan senantiasa beristighfar. Ya insya Allah mudah-mudahan menambah keimanan kita dari sakit. Alhamdulillah. Kemudian apalagi ada tanda-tanda ilmiahnya nih yang memang mohon maaf terlihat, yakni beruban. Dari Sayyid Ibnu Haddad mengatakan bahwa uban ini merupakan tanda-tanda ajal atau kematian. Artinya apa? Yuk sama-sama senantiasa mempersiapkan diri. Biasanya kalau misalnya ibu-ibu, mohon maaf ya, ayahanda kalau ubanan disemir hitam apa enggak, biarin aja begitu. Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Kayaknya mah kita kudu disemir, kata begitu. Padahal mohon maaf uban ini nanti menjadi cahaya di yaumil akhir. Dan uban menjadi pengingat kita. Ada tuh yang namanya pepatah mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, na'udzubillah min dzalik. Harusnya tua-tua keladi, makin tua makin berbudi. Yuk sama-sama, usia udah 40 tahun Rasulullah senantiasa memperbanyak doa. Rabbi auzi'ani anashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mali salihan tarda. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bersyukur, berzikir kepadamu dan bakti kepada orang tua ya Allah. Dan juga amalan yang engkau ridai. Masya Allah. Kemudian sahabat Rasulullah mengikuti Rasulullah. Bahkan juga para wali Allah. Bagaimana? Udah usia 40 tahun udah pakai tongkat tuh. Lihat Ustadz Nur Maulana. Umurnya belum lagi sampai sweet 17 udah lewat. Iya. Tapi 40 tahun ke atas sudah siap-siap. Kenapa? Menjadi pengingat kita. Ya Allah, bekal kita menuju kematian udah siap apa belum? Coba tanya Insya dong. Allah mudah-mudahan berkah. Apa itu? Coba tanya, udah siap belum? Udah Oh pakai enggak gitu. tongkat ya. Ini memang benar Sasa. Saya ditanya-tanya pakai ngapain sakit kaki, enggak. Ini mengingat akan kematian. Oh gitu. Apaan nih Bukannya nggak mau pakai? encok, bukannya encok ya. Apaan nih gak mau pakai? Nggak, ntar dulu. Makasih banyak Ustazah Lulu. Jazakillah khairan kasiran, tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Jamaah. Udah ubanan. Yang ngomong kayaknya. Udah juga ya. Ini Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah nih semua kita udah diingetin. Cuma masalahnya sekarang tergantung kita lagi. Mau inget nggak bahwa akan ada yang namanya kematian atau mungkin meleha-leha aja. Oke, sekarang kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah untuk bertanya-tanya langsung sama guru-guru kita di studio ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh yang mau bertanya silakan, angkat tangannya ayo. Ayo yang mana? Oh nih, ubannya kayaknya disemir nih kayaknya nih. Coba yang ini dulu tanya. Pak izin Pak silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Muhyiddin dari Majelis Taklim At-Taqwa Cidahu, Sukabumi. Tepuk tangan buat Pak Ujang. Silakan Pak Ujang pertanyaannya. Tanya dong Ustadz, saya mau Boleh. nanya ke Ustadz Maulana. Boleh Pak. Orang menjelang kematian katanya. Itu Bapak. Enggak, dia lagi nanya sama Pak Ustadz. Iya, Ustadz katanya gitu. Ustadz ditanya nih makanya. Aduh, alhamdulillah saya seukuran. Silakan Pak Ujang, ayo. Katanya dia bisa merasakan angin sejuk. Angin sejuk di waktu pada Angin sejuk di waktu asar. asar. Iya. Itu angin sejuk seperti apa ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, penjelasannya. Terima kasih. Iya. Bapak bertanya sama orang yang udah ngerasain anginnya tuh ya. Belum ya. Jangan. Nauzubillah, Ini astagfirullah. masih subuh. Iya. Asar. Belum asar ya. Pak Ujang itu aja Pak Ujang. Makasih banyak tepuk tangan buat Pak Ujang. Ini Pak Ujang bukan Pak Ujang. Iya. Ustadz Ujang, iya. Ujang. Boleh minta mic-nya? Boleh ya. UU. Ustadz Ujang. Iya. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Ustaz Lulu Susanti, Ya, Ustaz. Sasams, Masya Allah, Tabarakallah, makasih banyak. Saya bersyukur, mohon izin, tadi sudah dipaparkan dengan lengkap oleh Ustazah Lulu Susanti yang bagus banget paparannya. Mengingatkan kita akan tanda kematian di segmen awal dan tadi, itu luar biasa pembahasannya. Makasih banyak Ustazah Lulu. Satu hal. Astagfirullahaladzim. Kematian pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut. Kau siapkan, kau tidak siapkan. Nah, persiapkan. Karena orang yang diberikan tanda kematian itu berarti terhormat. Ada orang dikasih surat, berarti dia datang, persiapkan diri.
Ya, tapi ada orang tinggal di datang, wih kaget kok datang? Bukan gitu tiba-tiba. Jadi ketika ada orang merasakan tanda kematian, itu bagus. Itu bagus. Datangnya angin sesudah asar. Kenapa di waktu asar? Apa maksud dibalik angin itu? Sebenarnya waktu asar itu luar biasa. Kamis sore sesudah asar, maka orang-orang yang sudah meninggal dalam kubur dikeluarkan dari kuburnya untuk menanti siapa yang datang ziarah kubur padanya. Kamis sesudah asar di waktu Jumat itu Masya Allah doa diijabah. Kamis di hari, mohon maaf, asar di hari Kamis amal ibadah diangkat ke langit. Hari ini, hari Kamis, amal ibadah diangkat. Makanya dianjurkan puasa sunnah. Ketika ada angin segar itu menandakan bahwa dia siap-siap untuk mempersiapkan diri itu. Masya Allah. Itu terhormat. Itu terhormat. Jadi tapi gini, anak-anak muda juga jangan kepedean. Aku belum ubanan nih anak muda nih. Belum ubanan juga bisa meninggal. Hati-hati ya. Ingat. Bisa jadi anak muda lebih banyak meninggal. Yang balapan motor siapa? Anak muda. Nenek-nenek atau anak muda? Anak muda. Nenek-nenek balapan motor keburu kecengklak ntar ya. Tentara yang berperang terus Iya, gugur. Itu tentara anak muda atau tentara tua? Anak muda, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana udah diingatkan. Aduh, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Oke, lanjut lagi, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Yang tengah dulu sekarang gantian. Izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Khalisah dari Majelis Taklim At-Taqwa Cidahu Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Ustazah Lilis, silakan lihat kamera aja. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh. Baik Ibu, silahkan. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang setiap harinya selalu bilang ingin pulang, ingin pulang. Karena merasa kematiannya sudah dekat. Kadang saya sebagai anak merasa sedih mendengarnya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Lilis, makasih banyak. Silakan Ustaz Syam dijawab. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulu Susanti, Ibu yang bertanya, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika seorang orang tua telah berusia senja, maka kematian itu pasti akan datang. Anak boleh sedih, anak boleh menangis. Yang kita hindari jangan sampai menyesal. Kematian itu pasti akan mendatangi orang tua kita. Baik dia duluan ataupun kita anak duluan. Maka kematian karena sudah pasti datang, sedih itu diperbolehkan, menangis itu diperbolehkan. Tapi ingat, digarisbawahi, jangan sampai sebagai anak menyesal
ada penyesalan yang kita tinggalkan kepada orang tua yang hendak pulang ke rahmatullah. Bagaimana cara supaya tidak menyesal? Maka usahakan menjadilah anak yang soleh terhadap orang tua kita. Ada orang tua Ustadz selalu bilang pengen pulang, pengen pulang, pengen pulang. Apa yang mesti kita periksa? Yang pertama bagaimana menghadapinya? Ayo kita periksa kenapa orang tua nggak betah sama kita. Jangan sampai dia pengen meninggal cepat-cepat karena memang dia merasa saya ini di dunia kayaknya udah terlalu lama, kayaknya anakku udah bosan ngurusin saya. Mungkin kita menampakkan wajah tidak betah untuk mengurus mereka. Kita menampakkan wajah bahwasanya aduh cepat-cepatlah meninggal dunia. Kita menampakkan wajah tidak ikhlas, tidak ridho dalam mengurus mereka. Maka kita introspeksi diri. Jangan sampai gara-gara itu orang tua kita selalu mengucap, mending saya mati saja, mending saya pulang, saya pengen pulang, saya pengen pulang. Yang kedua, jikalau sudah seperti ini kita sudah maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus orang tua, maka tinggal bagaimana supaya kita lebih lagi memaksimalkan lagi cara kita menghadapi kedua orang tua kita, memaksimalkan memuliakan mereka. Allah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Udah diingetin buat saudara-saudara kita yang masih punya orang tua, ayo semuanya orang tuanya diperhatiin ya Bu ya. Diurus, jangan sampai nanti nyesel. Nah ini saya mau nanya Ustaz Maulana izin. Katanya ada ciri-ciri yang lain. Katanya ada orang yang tiba-tiba ingin berdonasi terus. Jangan-jangan dia pengen Bukan meninggal. begitu ceritanya. Oh, enggak ya? Iya, enggak. Dengerin, salah satu amalan yang orang meninggal, orang dikubur pingin dibangkitkan lagi untuk hidup. Apa tuh? Adalah bersedekah. Oh Masya Allah. Karena sedekah orang sudah meninggal dengan yang masih hidup itu 1:1000. Makanya yuk berdonasi. Oh, caranya? Caranya alhamdulillah terima kasih banyak CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi dan meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah Masya terbaik. Allah. Dengan cara men-scan QRIS Yang ada di CT sebelah Arsa saya nih. Foundation Nah, ada di dia bawah nih, ini. ini dia nih ya, di sini ya jamaah ya. Ini QRIS-nya di scan sekarang, ayo. Karena nanti kalau udah meninggal sama belum meninggal itu beda pahala kata Ustaz Maulana. Ayo sedekahnya sekarang, biar 1000 kali lipat. Oke, nah ini buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita balik lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah!